Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Lihat semuanya lagi. Bab 6741 sampai bab 6745. Saat ini, Antonio dan Aman Ramovic tidak lagi berani membangkang kepada Ye Chen. Jadi, keduanya segera mengikuti permintaan Ye Chen dan memisahkan laki-laki dan keluarganya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, orang-orang ini telah dievakuasi dari rumah keluarga Zhano. Ye Chen melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki, dan setelah melihat bahwa seluruh istana memang kosong, dia berkata kepada Qiang Zai, "Qiang Zai, pergi dan kendarai mobil ke pintu." "Baik, Tuan Ye." Qiang Zai mengangguk dan segera meninggalkan gudang anggur. Ye Chen memandang Antonio dan Aman Ramovic lagi, dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua, bangun dan pergi ke pintu secepatnya." Antonio melihat kakinya yang tidak berguna dan tersedak. "Tuan Ye, saya bisa, aku tidak bisa berjalan." "Iya, Tuan Ye," Aman Ramovic juga berkata dengan wajah sedih. "Saya juga tidak bisa berjalan, kaki kanan saya sangat sakit hingga saya bahkan tidak bisa berdiri." Ye Chen kedinginan. Dia berkata, "Kalian berdua, yang satu patah kaki kanannya, dan yang lainnya patah kaki kirinya. Kalian berdua kebetulan saling membantu, karena kalian tidak bisa menjadi ayah mertua-mertua dan menantu. Setidaknya kalian bisa menjadi sepasang saudara yang saling mendukung," kata Zhu. Julia tidak tahan lagi dan dengan cepat ingin membantu ayahnya berdiri. Tetapi Ye Chen memperingatkan, "Jangan tidak ikut campur." Julia bertanya dengan marah, "Mengapa kamu menyiksa mereka seperti ini?" Ye Chen balik bertanya, "Ini disebut apakah kamu pernah disiksa?" Setelah itu, dia menunjuk ke rak penyiksaan bergaya abad pertengahan di sampingnya dan bertanya dia, "Apakah kamu ingin ayahmu memperkenalkan kepadamu bagaimana benda ini biasanya digunakan? Lalu gunakan pada orang lain. Tunjukkan semua trik itu kepadanya agar kamu dapat melihatnya." Julia masih ingin membantah, tetapi Antonio menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera mendorong putrinya menjauh dan berkata dengan gugup, "Julia, jangan bantu aku akan melakukannya sendiri. Kamu bisa berdiri." Setelah itu, dia nyaris tidak bisa berdiri dengan satu kaki dan melompat ke arah Aman Ramovic dengan susah payah. Saat ini, Aman Ramovic juga takut Ye Chen akan menyerang mereka lagi. Jadi dia segera melompat ke arah Antonio dengan satu kaki. Setelah keduanya berpelukan, mereka saling menopang dengan tubuh mereka dan nyaris tidak bisa berdiri diam. Ye Chen mengabaikan Julia dan berjalan keluar. Antonio dan Aman Ramovic juga melompat keluar dengan cepat sambil berpelukan. Julia mengikuti sepanjang jalan, dan ketika mereka berempat keluar, Qiangxi sudah mengemudikan mobilnya ke pintu masuk manor. Ye Chen menjejalkan Antonio dan Aman Ramovic ke kursi belakang,
lalu berjalan ke kursi penumpang. Sambil membuka pintu, dia berkata kepada Julia yang mengikuti di belakang, "Kamu tidak perlu mengikuti. Cari seseorang untuk mengambil anggur dari gudang anggur. Buang mayatnya dan beritahu semua anggota keluarga Zano dan pengawal Amoramovic bahwa saya akan membunuh siapapun yang berani datang untuk membalaskan dendam mereka berdua." Julia bertanya dengan gugup, "Kalau begitu, ayahku malam ini apakah aku masih bisa pulang?" "Saya tidak bisa kembali," Ye Chen berkata. "Dia akan berada di Chinatown malam ini, dan akan naik kapal ke Suriah besok." Julia buru-buru berkata, "Kita harus membiarkan dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu mengucapkan selamat tinggal padanya besok. Tunggu saja pemberitahuannya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen masuk ke dalam mobil dan berkata kepada Qiang Zai, "Berkendara." Qiang Zai dengan menginjak pedal gas, mobil dengan cepat meninggalkan tanah milik keluarga Zano dan menuju ke Chinatown. Di saat yang sama, di toko angsa panggang di Chinatown, kelima anggota Burning Angels masih dijaga oleh Chen Zhaozong dan Ni Dawei dan tidak berani bergerak. Saat ini, mereka berharap karena mereka sudah lama tidak kembali, bos mereka dan rekan-rekan lainnya akan menyadari masalahnya dan meluangkan waktu untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Namun, dalam hati mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak kembali 1 atau 2 jam saja, bos tidak akan curiga. Jika mereka ingin membuatnya curiga, mereka harus menunggu setidaknya sampai besok pagi. Tepat ketika mereka mengharapkan keajaiban terjadi, pintu tiba-tiba terbuka. Mereka berlima memandang ke pintu dengan penuh harap, hanya untuk melihat Ye Chen, yang paling tidak mereka duga akan dilihat, masuk. Yang lebih tidak mereka duga adalah mereka diikuti oleh 2 orang aneh yang saling berpelukan dan melompat ke atas kaki satu sama lain. Namun, mereka segera menyadari bahwa alasan mengapa kedua orang aneh ini begitu aneh bukanlah karena mereka benar-benar aneh, tetapi karena kaki mereka yang lain terus-menerus berlumuran darah. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa kedua pria tersebut dapat terlihat menderita luka tembak. Pada saat ini, pemimpin dari 5 orang tersebut, Will Johnson yang bermata tajam, tiba-tiba mengenali salah satu orang yang kakinya patah, dan dia berseru ngeri, "Zah, Bos Zano." 4 orang lainnya setelah mendengar ini, mata semua orang membelalak, dan tanpa sadar mereka melihat ke arah yang dilihat Will Johnson. Tidak masalah, mereka berempat ketakutan setengah mati. Siapa sangka bos-bos mereka, bos mafia New York, dan pembicara keluarga Zano, Antonio Zano, akan sangat malu sekarang mengikuti Ye Chen ke toko angsa panggang kecil ini. Tahukah Anda, inilah bos mafia paling kuat di New York, sama seperti kaisar kerajaan bawah tanah New York. Tapi sekarang, kaisar bawah tanah ini, yang memiliki ketenaran dan kekuasaan tak terbatas saat matahari terbenam, telah menjadi tahanan yang menyedihkan. Kontras ini mengejutkan semua orang. Ni Dawei juga tercengang saat ini. Dia telah menjadi bos geng Tiongkok selama beberapa tahun.
Tetapi geng Tiongkok hanya dapat dianggap sebagai tingkat terendah di seluruh lingkaran geng tingkat rendah di New York. Itu benar-benar yang paling bawah. Dia sudah lama menjadi bos geng Tiongkok, kenal dengan Antonio, dan menurutnya saya tahu bahwa saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerah kepada Antonio. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan Antonio telah menjadi tawanan Ye Chen saat ini? Antonio tidak menyangka ada orang yang mengenalinya di sini. Ketika dia melihat orang lain berkulit gelap dan berpakaian, dia tahu dia pasti anggota geng. Dia segera menyadari dalam hatinya bahwa orang tersebut harus menjadi anggota geng pinggiran di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia alami hari ini. Jika bajingan buta ini tidak mengumpulkan uang perlindungan dari Ye Chen, dia tidak akan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu, dan dia merasa marah, dan tidak mengenai sembarang tempat. Dia telah melupakan situasinya saat ini, memandang Will Johnson, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Dasar brengsek, siapa bosmu? Siapa yang memintamu datang ke Chinatown untuk mengumpulkan uang perlindungan? Aku buta terhadapmu, mata anjing. Beraninya kamu datang ke sini dan bertindak begitu sombong?" Will Johnson tidak menyangka bahwa idolanya, bosnya, akan menghinanya begitu dia membuka mulut. Tentu saja, dia merasa sangat sedih, dan hanya bisa berkata dengan marah, "Bos Zhao tidak. Saya Will dari Burning Angel, bos saya adalah Daniel. Bos Zhao lah yang memintanya untuk mengambil alih Chinatown dan Lower Manhattan. Jadi dia memberi saya tanah Chinatown. Kami semua saya diperintahkan olehmu." Antonio panik di dalam hatinya, dan kemudian dia ingat bahwa dia secara pribadi telah menentukan lingkup pengaruh untuk malaikat pembakaran dan geng periferal lainnya, dan meminta mereka untuk mengalokasikan diri ke wilayah mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Pendudukannya adalah sepenuhnya dibersihkan, dan area Chinatown memang dialokasikan untuk Burning Angels. Dengan kata lain, tidak peduli kepada siapa area ini dialokasikan, pihak lain pasti akan menemukan toko angsa panggang ini, dan mereka pasti akan menyinggung Ye Chen karenanya. Jadi, dia yang baru saja marah tiba-tiba terdiam. Dan melihat sekeliling, tidak berani bicara lagi. Melihat dia mulai bertingkah bodoh, Ye Chen menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Lihat betapa pengecutnya kamu. Kamu benar-benar mempermalukan orang Sisilia." Antonio menerima tamparan di wajahnya, tetapi dia hanya bisa berkata dengan wajah penuh rasa malu, "Maaf, Tuan Ye, ini semua salahku." Ye Chen bertanya dengan dingin, "Apakah Anda tahu siapa orang kedua di Burning Angel adalah?" "Saya tahu," Antonio menjelaskan, "bos kedua adalah Mike, yang tumbuh bersama Daniel." Ye Chen berkata dengan dingin, "Hubungi Daniel dan minta dia untuk mengambil Mike dan datang ke sini untuk menemuimu segera." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Malam ini, saya ingin bertemu dengan semua pemimpin geng dan orang kedua di bawah Anda." Bersambung.